wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Abdullah sebagai salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk berbagi informasi terkait pembelajaran di perguruan tinggi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruang virtual yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Bapak Yusuf Supriyono, dan yang terhormat rekan-rekan dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang saya banggakan, Edsa, dan yang saya cintai, mahasiswa-mahasiswa baru yang telah menjadi anggota di program studi pendidikan bahasa Inggris ini. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi terkait dengan beberapa hal bagaimana proses pembelajaran di perguruan tinggi tersebut, dan juga saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya saat mengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, proses pembelajaran di program studi pendidikan bahasa Inggris tentunya tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada umumnya, baik itu di tingkat dasar ataupun menengah. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama dari bagaimana proses pembelajaran tersebut dilakukan. Diawali dari aspek filosofisnya, yaitu proses pembelajaran di perguruan tinggi lebih mengedepankan andragogi sebagai landasannya. Apa itu andragogi? Berasal dari dua kata Yunani, yaitu einer yang artinya dewasa atau orang dewasa, dan juga agogos yang artinya memimpin. Artinya proses pembelajaran di perguruan tinggi lebih mengedepankan kepada bagaimana pendidikan gitu ya. Kemudian juga praktik-praktik pengajaran diberikan kepada orang dewasa. Nah, ini berbeda dengan pedagogi yang berasal dari kata paid yang artinya anak, dan juga agogos yang artinya memimpin, di mana proses pembelajaran lebih menitik beratkan kepada peran dominan dari guru sebagai pusat dari proses pembelajaran tersebut. Meskipun pada faktanya terjadi perubahan paradigma dari aspek pedagogi, di mana proses pembelajaran tersebut mengadopsi student centered learning atau pembelajaran berbasis peserta didik. Nah, saya tidak akan terlalu jauh membahas tentang pedagogi ataupun andragogi. Saya akan langsung saja membahas terkait dengan bagaimana proses pembelajaran di perguruan tinggi ini dideskripsikan. Pertama, dari aspek filosofisnya, proses pembelajaran di perguruan tinggi ini mengadopsi landasan filosofis student centered learning dan active learning, di mana siswa ataupun mahasiswa di sini menjadi pusat dari pembelajaran. Mereka tidak lagi dijadikan sebagai objek, tetapi dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Dan dosen di sini memposisikan diri sebagai rekan yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi berbagai macam aktivitas yang nanti akan dilalui oleh mahasiswa sehingga bisa mencapai learning outcomes atau luaran pembelajaran yang telah dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan juga RPS. Nah, dalam hal ini setiap dosen tentunya memiliki karakteristik dalam proses pembelajarannya. Nah, tetapi pada hakikatnya sama, proses pembelajaran di sini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih menggali potensi yang dimilikinya, kemudian mengembangkannya, dan juga mendiseminasikan potensi tersebut sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah produk yang bisa memberikan nilai gitu ya, baik itu untuk disiplin ilmunya
ataupun juga untuk masyarakat pada umumnya. Secara teknis, proses pembelajaran di perguruan tinggi ini dilakukan melalui berbagai macam aktivitas, ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Hanya saja saya akan menyoroti beberapa hal yang biasanya dilakukan di program studi pendidikan bahasa Inggris khususnya oleh saya pribadi, yaitu proses pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebuah fenomena yang berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut, ya dalam bentuk mata kuliah. Mereka mencoba untuk mengidentifikasinya, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Nah, setelah itu mereka mencoba untuk memecahkan apa yang menjadi permasalahan dari fenomena tersebut. Nah, setelah itu dosen gitu ya memfasilitasi mereka untuk memastikan apakah yang mereka lakukan atau dari aspek epistemologinya bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh supaya bisa on the track. Nah, atau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dalam project based learning di sini tentunya tidak hanya melihat kepada aspek produknya tetapi aspek prosesnya gitu ya. Proses bernegosiasi, proses berdiskusi, proses berkolaborasi sehingga dan juga proses komunikasi. Kemudian yang keduanya adalah konsep task based language teaching. Ini berkaitan dengan bagaimana mahasiswa itu akan dihadapkan pada berbagai aktivitas yang berbasis tugas. Tentunya tugas ini bukan ditujukan untuk membebani mereka, tetapi tugas di sini itu sebagai salah satu sarana untuk melakukan scaffolding atau dalam bahasa Indonesia-nya disebut sebagai perancahan. Perancahan di sini bisa disebut sebagai salah satu upaya bagaimana mahasiswa itu bisa mengembangkan potensi dirinya dimulai dari tahapan yang paling rendah, ya, menengah sampai pada tahapan yang paling tinggi. Nah, dengan jenjang yang sistematis seperti itu, diharapkan mahasiswa bisa mengembangkan kemampuannya yang tadinya berada pada tingkatan tertentu sampai pada tingkatan yang tertinggi. Nah, ini juga berkaitan dengan semangat pembelajaran perguruan tinggi yang lebih mengedepankan kepada higher order thinking skills, yang pada hakikatnya mahasiswa tidak lagi diminta untuk mengingat atau memahami, kemudian juga menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, tetapi juga mereka harus bisa menciptakan gitu. Nah, seperti contohnya nanti di perguruan tinggi juga, termasuk di program studi pendidikan bahasa Inggris, tingkatan kreasi tersebut akan diartikulasikan ke dalam tugas akhir berupa proposal penelitian dan juga skripsi. Setelah itu proses pembelajaran juga ada yang menggunakan text-based analysis. Text-based analysis di sini seperti halnya mata kuliah yang saya ampu di Grammar in Multimodal Discourse, mahasiswa itu diharapkan mampu mengenali sebuah teks yang dijadikannya sebagai sumber informasi, kemudian mereka berkolaborasi dengan temannya untuk menganalisis teks tersebut dengan arahan dari dosen, kemudian juga diberikan pemahaman terkait alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk menganalisis data ataupun juga informasi-informasi yang terkandung di dalam teks tersebut. Setelah itu mereka mendiskusikannya dan mereka mempresentasikan atau mendiseminasikan hasil dari analisis tersebut. Nah, di mata kuliah tersebut tujuannya adalah bagaimana mahasiswa bisa memaknai bahwa bahasa itu tidak hanya terdiri dari bahasa itu sendiri gitu, atau tidak dilihat dari linguistic dimension, tetapi bahasa itu bisa dilihat dari perspektif multimodal. Apa multimodal itu? Multimodal itu adalah bagaimana kita bisa melihat makna itu dilihat dari kombinasi antara satu moda dengan moda yang lainnya. Misalnya bahasa dikaitkan dengan gambar,
bahasa dikaitkan dengan suara, bahasa dikaitkan dengan gerak, bahasa dikaitkan dengan gestur, dan aspek-aspek yang lainnya yang bisa memberikan makna tidak hanya dari aspek satu moda saja, tetapi kombinasi dari moda-moda tersebut atau disebut sebagai intersemiosis. Nah, tujuan akhir dari mata kuliah tersebut adalah mahasiswa memiliki multiliterasis. Multiliterasis itu artinya adalah mereka mampu memaknai ataupun juga menciptakan makna tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai macam sudut pandang, sehingga nantinya akan lebih berhati-hati dalam melakukan interpretasi, akan lebih mengedepankan negosiasi untuk bisa menarik kesimpulan. Nah, itu sedikit gambaran dari mata kuliah yang saya ambil. Kemudian terkait dengan prosedur perkuliahan tersebut, tidak terlepas dari proses-prosesnya, gitu ya. Secara umum, proses pembelajaran di perguruan tinggi ini diawali oleh orientasi, ya, di mana dosen memperkenalkan mata kuliahnya, tujuan-tujuannya, kemudian juga metode yang akan digunakan, berbagai sumbernya, kemudian tahapan evaluasi dan sebagainya melalui pengenalan silabus. Kemudian pada tahap yang keduanya adalah tahap proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran di sini biasanya kolaborasi menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. Kenapa? Karena ini juga sejalan dengan keterampilan di abad 21. Salah satunya adalah kolaborasi. Setelah proses pembelajaran, maka siswa akan diberikan kesempatan untuk bereksplorasi. Apakah eksplorasi yang sifatnya mandiri ataupun yang sifatnya kelompok. Kalau yang sifatnya mandiri, nanti akan dikedepankan bagaimana mereka bisa memecahkan suatu masalah secara mandiri dengan berbagai sumber dan arahan yang telah diarahkan oleh dosen. Kalau secara kolaboratif ataupun berkelompok, mereka akan diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompoknya, saling berbagi informasi, saling bertukar gagasan, atau lebih dikenal dengan istilah berdialektika. Nah, dengan harapan bahwa mereka bisa memecahkan masalah tersebut dan juga memperoleh kesimpulan yang telah disepakati. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan refleksi ataupun tahapan evaluasi. Nah, di sini mahasiswa diharapkan dapat merefleksikan diri terkait dengan proses pembelajarannya, apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka pahami, apa yang belum mereka pahami, dan apa yang ingin mereka pahami. Nah, ini juga sejalan dengan evaluasi yang nantinya akan terrepresentasikan melalui tes, baik itu tes yang sifatnya terstruktur ataupun tes yang sifatnya dinamis. Kalau tes yang sifatnya terstruktur itu seperti halnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kalau tes yang sifatnya rutinitas gitu ya, atau dinamis, itu adalah proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi penilaiannya itu tidak hanya mengacu kepada UTS ataupun UAS, tetapi penilaian yang bersifat dinamis atau komprehensif. Nah, barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun juga ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.